سيدنا النبي قارون وجميل وجميل. Sehingga Abu Bakar Siddiq tahu kalau ini benar, ini langsung masuk Islam. Saat itu juga, Masya Allah. Semoga Allah memberkati dan merahmati Sayyidina Abu Bakar. Fantalaqa Rasulullah SAW. Wa ma bainal akhsyabain ahadun aksara sururan minhu bi islamin Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Maka katanya di sini dijelaskan, setelah beliau cerita masuklah Islam, Abu Bakar Siddiq masuk Islam, dan tidak ada satu orang pun di antara dua gunung Mekah yang lebih berbahagia hari itu melainkan Rasulullah SAW dengan Islamnya Sayyidina Abu Bakar. Sehingga nanti semua pahala-pahala orang akan mengalir kepada Sayyidina Abu Bakar, karena beliau masuk Islam pertama dan mendakwahkan Islam. Wa madha Abu Bakrin li Utsman bin Affan wa Talhah bin Ubaidin wa Zubair bin Awam wa Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi berapa itu? Besoknya, wa madha, besok, terbit matahari besoknya, Sayyidina Abu Bakar tuh membawa masuk Islam Sayyidina Utsman. Pasti semodel kan, semodel. Talhah bin Ubaid, semodel ini, karena percaya, saling percaya. Zubair al-Awam, belakangan Zubair ini nikah dengan bibinya Nabi, Sofiyah binti Abdul Muthalib. Zubair, Sayyidina Zubair itu pamannya Rasul. Dari mana jalannya paman? Sofiyah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi, dikawini oleh Sayyidina Zubair. Anaknya Abdullah bin Zubair, pendekar besar, dipancung kepala Raja Parsi itu di depan pasukannya 200.000 orang. Terdiam semua, nggak ada yang berani. Dia datang kiclik, dinaiki itu pelaminannya raja itu. Kamu ya, Jarjir, ya. Dipancung lehernya, ditenteng kepalanya. Panglimanya, anak buahnya nengok aja. Berapa wibawanya? Hebat nggak wibawanya itu? Itu sepupu Nabi, Abdullah bin Zubair, anak paman Nabi Zubair, orang yang masuk Islam sehari setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk Islam. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini ahli panah. Waktu Parsi perang lawan Islam di bawah Khalifah Umar, panglima besarnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau sakit bisul, seluruh tubuhnya berbisul, sehingga harus dibikinkan panggung, telungkup di panggung mimpin pasukan juga. Bayangin perang dalam keadaan berbisul-bisul, memimpin perang, pegang bendera dari atas panggung, dalam keadaan seluruh tubuhnya berbisul, dan berhasil menghancurkan Parsi. Kiamat, super power waktu itu Parsi dengan Romawi. Parsi tidak ada lagi di dunia sebab Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Faslamu, mereka semua masuk Islam. Tsumma ja'al ghadu bi Utsman bin Maz'un. Besoknya, hari kedua setelah masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar bawa Utsman bin Maz'un. Ini Utsman bin Maz'un ini sahabat Nabi yang paling terkenal juga selain Utsman bin Affan. Wa Abi Ubaidah bin Zarrah, ini lagi, ini panglima perang. Abu Ubaidah ini panglima perang, menggantikan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di zaman Khalifah Umar. Wa Abdurrahman bin Auf, ini orang yang paling kaya dari sahabat Nabi. Beliau pernah pulang dagang setelah Nabi wafat. Kota Madinah geger, kayak diserbu musuh. Semua orang keluar. Siti Aisyah dari balik tabir bertanya, apakah Madinah diserang musuh? Orang menjawab, tidak wahai ibu. Abdurrahman bin Auf pulang dagang, membawa 700 kabilah dagangnya, untungnya. Siti Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, langsung bilang, aku mendengar Rasulullah mengatakan Abdurrahman bin Auf itu dijamin masuk surga, tapi dia merangkak masuk surga. Disampaikan, Abdurrahman bin Auf datang, langsung masuk ke rumah Siti Aisyah. Itu kan saudara susunya. Siti Aisyah dengan Abdurrahman bin Auf satu susuan, boleh masuk dia. Dibuka tabir. Mahramnya nggak boleh kawin. Dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Abdurrahman buka tabir. Ibu, benar.
Saya masuk surga merangkak. Iya, yang bilang Rasul. Kenapa? Karena kau orang kaya. Orang kaya hisapnya lama. Keluar dia bilang, saudara-saudara kaum muslimin semedina, ambil semua ini 700 kabilah dagang, saya nggak perlu. Ambil semua, satu pun jangan sisakan. Saya nggak mau masuk surga merangkak, saya mau masuk surga berlari seperti sahabat-sahabat yang lain. Besok-besok dagang datang lagi sebanyak itu. Maka Abdurrahman bin Auf menangis. Ya Allah, rupanya memang nasibku lah ya. Memang nasib jadi orang kaya itu tetap kaya. Dibuang-buang pun hartanya tambah kaya. Kayak Sandiaga Uno, buang-buang uang tambah kaya. Tapi kalau udah dasar miskin, disimpan-simpan pun hilang. Memang nggak bakat ya orang kaya. Nasib. Wa Abi Salamah bin Abdul Asad ini. Abu Salamah ini yang luka perutnya waktu perang Uhud. 6 bulan kemudian kurang lebih wafat. Istrinya Umi Salamah dinikahi Nabi. Jadi Umi Salamah satu hari termenung. Dia tanya sama Nabi, ya Rasul, kalau perempuan suaminya lebih dari satu, siapakah yang akan menjadi suami dia di surga? Ini saya baca dalam kitab Hari Kiamat, ya, karangan Imam Qurtubi, Tazkiratul Maut. Apa katanya? Wanita itu akan memilih di antara suami-suaminya di dunia itu, akan dia pilih satu untuk menjadi suaminya di surga. Dan pasti dia akan memilih orang yang paling banyak mengajak dia taat kepada Allah. Tersenyumlah Umi Salamah. Karena berarti Umi Salamah akan bersama dengan Rasulullah di dalam surga. Padahal suaminya mati syahid. Termasuklah Abu Salamah yang masuk Islam hari kedua.